Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di channel Al-Fakir, di channelnya Ahmad Syamsuri. Kali ini bahasan kita di dalam kitab Kifayatul Akhyar tentang perihal haid, nifas, dan istihadah. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi fid dharaini amin. Syekh Abu Suja berkata, paslun ay haza paslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima, damul haidi wa damun nipasi wa damul istihadah. Fal haidu wa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wilaladah. Wan nipasu wad damul khariju aqibal wiladah. Wal istahadatu wad damul khariju bi ghairi ayyamil haidi wan nipas. Darah yang keluar dari farji ada 3 macam, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid ialah darah yang keluar dari farji, kemaluan seorang wanita secara normal atau sehat, tidak sesudah bersalin. Darah nifas ialah darah yang keluar beriringan dengan saat melahirkan bayi. Darah istihadah ialah darah yang keluar pada selain saat-saat keluarnya darah haid dan darah nifas. Darah yang keluar dari rahim secara tabi'i, artinya menurut kebiasaan yang sehat, tanpa ada gejala adanya penyakit, dinamakan darah haid. Jadi darah haid itu kebiasaan seorang wanita tiap bulan didapatkan, bukan darah penyakit. Darah haid merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap wanita keturunan anak Adam, keturunan Adam. Sebagaimana telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya yang mulia. Haid menurut arti logah ialah mengalir. Jika diucapkan hadal, wadi artinya air jurang itu telah mengalir. Adapun menurut arti syara, haid ialah darah yang keluar sesudah seorang perempuan mencapai usia balik. Jadi darah haid itu keluar ketika wanita itu sudah mencapai waktunya atau sudah balik maksudnya. Keluarnya dari bagian ujung rahim perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Haid mempunyai beberapa nama. Antara lain ialah haid, irak, dik, ikbar, i'sar, timthi, dan diras. Imam Haramain berkata juga disebut nifas, seperti kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, adakah kamu nifas, yakni haid. Ya, jadi haid itu ada macam-macam namanya ya. Ada yang dik, ikbar, i'sar, timthi, dan diras. Hewan yang mengalami peristiwa haid ada 4, yaitu wanita, hewan dabu, marmut, dan kelelawar. Jadi nih hewan yang mengalami haid itu adalah dobu ya, marmut ya, dan kelelawar itu dia mengalami haid. Adapun darah nifas ialah darah yang keluar mengiringi saat bersalin sebagai tanda habisnya masa iddah, baik bayi yang dilahirkan itu masih hidup atau sudah mati, sempurna maupun cacat. Demikian juga yang keluar itu berupa gumpalan darah maupun gumpalan daging. Hal-hal seperti ini telah ditetapkan dalam kitab Aurodah. Dan juga yang keluar itu darah merah maupun darah yang bercampur warna kuning. Pada waktu itu perempuan
itu baru pertama kali melahirkan maupun sudah berkali-kali. Jadi maksudnya darah nifas itu keluar yang mengiringi saat wanita itu bersalin atau mengeluarkan bayi, ya, baik itu masih hidup bayinya atau sudah mati sempurna atau bayinya cacat, itu namanya darah nifas, ya, ketika beriringan dengan mengeluarkan seorang wanita mengeluarkan atau melahirkan seorang bayi. Memahami kata-kata musannif atau pengarang di atas sebelumnya, ya, tadi hadisnya, apa yang sudah dijelaskan oleh pengarang, berarti darah yang keluar bersamaan dengan bayinya atau darah yang keluar sebelum bayi lahir bukan termasuk darah nifas. Memang demikianlah menurut kaul yang rajih, pendapat yang kuat. Jadi menurut kata pengarangnya musonif di awal tadi, pengertian itu darah nifas haid dan darah istihadah itu darah yang keluar bersamaan dengan bayinya itu, atau darah yang keluar sebelum bayi lahir bukan termasuk darah nifasnya. Memahaminya itu, ya, memang demikianlah kalau menurut kaul yang rajih. Ini menurut pendapat musonifnya pengarang. Nifas menurut arti logah ialah bersalin. Adapun menurut istilah para ulama fiqih, nifas ialah seperti apa yang telah diterangkan oleh pengarang di muka atau di atas sebelumnya. Dinamakan darah itu nifas karena keluarnya beriringan dengan keluarnya bayi. Jadi namanya darah nifas itu beriringan dengan keluarnya bayi dari rahim ibunya. Adapun darah yang keluar selain darah haid dan darah nifas apabila keluarnya pada masa-masa yang dimungkinkan datangnya haid, hanya saja tidak tepat pada waktunya karena sebab sakit atau ada kerusakan pada otot mulut farji di bagian dalam rahim yang biasa disamakan dengan azil, maka darah tersebut dinamakan darah istihadah. Selain darah-darah yang tersebut di atas yang keluar dari farji kemaluan perempuan seperti haid, nifas, dan istihadah, maka dinamakan darah rusak. Misalnya darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita mencapai usia balik, wallahu alam. Jadi darah istihadah itu darah yang keluar selain darah haid dan darah nifas. Itu namanya bisa dinamakan darah penyakit kali ya. Ya, dari penyakit itu ya. Yang baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wa aqallul haidi yaumu wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Paling sedikit masa keluarnya darah haid ialah sehari semalam. Tuh, darah haid paling sedikit sehari semalam, kata Syekh Abu Suja. Dan yang galib atau biasa, galib itu biasa, yaitu 6 hari atau 7 hari. Biasanya 6 atau 7 hari masa haid itu. Paling lama itu 15 hari masa haid. Paling sedikitnya masa keluar darah haid ialah sehari semalam menurut penelitian dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi darah haid paling sedikit itu sehari malam itu menurut penelitian Imam Syafi'i. Batasan waktu tersebut telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan telah dinas oleh Imam Syafi'i di dalam sebagian banyak kitab karangannya. Di dalam kitab yang lain Imam Syafi'i juga menas bahwa masa keluarnya darah haid paling sedikit ialah sehari, ya. Yang dimaksudkan ialah sehari semalam. Adapun masa galibnya atau kebiasaannya darah haid itu keluar selama 6 atau 7 hari sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hamnah binti Jahsin, tahidina sittata ayyam aw sab'atan fi ilmillahi ta'ala thumma tasili wa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fasalli arba'an wa asrina aw thalathan aw wa asrina lailatan aw ayyamahunna wasumi
Fa innaka dzalika yukhziki wa kadzaliki fa'ali fi kulli syahrin kama yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Selama 6 atau 7 hari kau haid dalam sepengetahuan Allah. Sesudah itu mandilah. Jika telah kau lihat darahmu sudah suci maka dan bersih maksudnya, maka sholatlah 24 atau 23 malam dan hari-harinya dan berpuasalah. Karena sesungguhnya yang demikian itu dapat mencukupimu. Begitulah yang seharusnya kau lakukan setiap bulannya, seperti perempuan-perempuan yang suci pada masa-masa haidnya dan masa-masa sucinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Maksa keluarnya darah haid paling lama ialah 15 hari. Ya, masanya itu ya, haid paling lama 15 hari beserta malamnya. Menurut penelitian Imam Syafi'i, ya, itu menurut penelitian Imam Syafi'i. Demikian juga menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Imam Syafi'i berkata, saya telah menjumpai beberapa wanita yang lebih dapat dipercaya beritanya bagi saya, bahwa mereka tidak henti-hentinya keluar darah haid selama 15 hari 15 malam. Jadi penelitian yang Imam Syafi'i dia nanyain ya kepada seorang wanita yang benar-benar dipercaya omongannya, bahwasanya ketika ditanya itu keluar darah haidnya itu tidak berhenti selama 15 hari dan 15 malam gitu ya. Dari Syariah dan Atha juga dari Syarik dan Atha juga diberitakan mengenai masa paling lama yaitu 15 hari. Ini dari Syari dan Atha juga mengatakan paling lama itu 15 hari. Tapi yang dibuat pegangan untuk menentukan ketetapan tersebut adalah dalil istiqraq, yaitu pensucian. Tidak boleh menggunakan dalil dengan sebuah hadis yang berbunyi tamkuthu ihdahunna satra dahriha la tusalli. Dibiarkan seorang di antara mereka perempuan itu setengah umur begitu saja tanpa melakukan sholat. Nah, sebab hadis ini batal, tidak dikenal oleh para ulama ahli hadisnya. Demikian kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Mu'azzab. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wa qallun nifasi lah zatun au aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Paling sedikit masa keluarnya darah nifas yaitu sekejap mata. Sekejap mata ya, tuh. Darah keluarnya nifas itu. Paling lama 60 hari dan yang ghalib kebiasaan ialah 40 hari. Jadi darah nifas itu paling sedikit waktu sekejap mata keluarnya ya. Paling lama 40 hari dan paling lama itu 60 hari. Paling lama itu 60 hari dan kebiasaannya biasanya 40 hari darah haid. Maksudnya darah nifas keluar. Masa sedikitnya keluar darah nifas ialah satu lahzah, sekejap mata. Lahzah itu sebagai mata. Demikian yang terdapat dalam kitab Al-Minhaj. Dalam kitab At-Tanbih disebutkan paling sedikitnya ialah satu majah, satu kali keluar. Dalam kitab Ar-Rawdah, Imam Nawawi mengatakan mengikuti Imam Rafi, katanya tidak ada batas bagi sedikit yang masa keluar darah nifas. Hukum nifas dapat ditemui dari penyebab datangnya darah nifas. Dalilnya ialah dalil istiqraq. Masa keluarnya darah nifas paling lama 60 hari. Berdasarkan dalil istiqraq pensucian, Al-Auzi berkata, saya pernah tahu ada wanita melihat darah nifas selama 2 bulan. Ini dijelas ya. Guru Imam Malik yaitu Syekh Rabi'ah berkata,
Pernah aku menjumpai beberapa orang berkata bahwa paling lama masa nifas seorang perempuan ialah 60 hari. Jadi guru Imam Malik ini, Syekh Abu Rabi'ah itu pernah menjumpai beberapa perempuan itu masa nifasnya itu selama 60 hari. Masa yang galibnya atau kebiasaannya ialah 40 hari. Ya, kebiasaan 40 hari. Paling lama 60 hari. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanatin nafasa'u ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqa'udu ba'da nifasiha arba'ina yauman. Wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah SAW berhenti sholat sesudah nifasnya selama 40 hari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi dan dianggap sahih oleh Al-Hakim. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab bahwa hadis di muka atau di atas adalah hadis hasan dan dipuji oleh Bukhari. Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis ini untuk menetapkan bahwa masa nifas wanita, masa nifas seorang wanita paling lama ialah 40 hari. Tetapi mazhab yang paling kuat ialah mazhab yang pertama karena sesuai dan cocok dengan kenyataan. Adapun hadisnya Ummi Salamah di muka barusan tadi saya bacakan diperkirakan untuk masa galibnya kebiasaannya nifas wanita karena ada beberapa hadis dan dalil istiqraq yang menerangkan tentang hal itu. Ini udah jelas, Pak. Ya, sudah jelas ini jelasnya. Kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wa qallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi. Paling sedikitnya masa suci di antara dua haid ialah 15 hari dan paling lama tidak ada batasnya. Nih, paling sedikit sucinya itu masa suci dari dua haid adalah 15 hari dan paling lama itu tidak ada batasnya. Dalilnya menggunakan dalil istiqraq dan juga karena lamanya masa haid itu 15 hari. Oleh karena itu masa sucinya pasti cocok dengan apa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu 15 hari. Ya. Untuk masa paling lama tidak ada batasnya, yaitu masa haid. Ya. Sebab sebagian wanita ada yang haid selama 1 tahun sekali haid, ada yang begitu. Di sini menurut kitab ini, bahkan ada yang haid seumur hidupnya cuma sekali aja. Ya, dalam kitab ini. Kata musannif atau pengarang, bainal haidataini di antara dua haid itu maksudnya mengecualikan masa suci antara haid dan nifas. Ya. Mengecualikan nih masa suci haid dan nifas. Sebab masa suci antara haid dan nifas itu kadang-kadang boleh kurang dari 15 hari. Seperti kalau ada wanita hamil yang melihat ada noda darah, ya, wanita hamil melihat ada noda darah, menurut kaul yang sahih, pendapat yang benar, wanita hamil juga boleh mengalami haid, ya. Kemudian umpamanya setelah 10 hari bersalin, ya, setelah 10 hari melahirkan, maka masa 10 hari itu adalah masa suci yang memisahkan, yaitu antara haid dan nifas. Ibnu Rib'ah berkata, kata pengarang ini mengecualikan wanita yang baru bermula haid dan wanita tua yang sudah bebas atau putus dari haid. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suda berkata, wa qallu zamanin tahidu fihi jariyatu tis'u sinina wala hadda li aktsarihi. Paling sedikitnya umur wanita saat mengalami haid ialah 9 tahun. Oh, banyak 9 tahun. Ya, bukan banyak, maksudnya paling sedikitnya umur seorang wanita mengalami haid itu pada umur 9 tahun. Dan tidak ada batasnya bagi umur yang lebih dari itu. Paling sedikit tuh 9 tahun udah mulai haid tuh perempuan biasanya. Kadang-kadang juga ada juga yang umur 13 tahun belum haid. Ada wanita seperti itu. Ada yang baru 15 udah 15 tahun baru haid. Wanita itu ada masing-masing gitu. Ada yang 9 tahun, ada yang 8 tahun. Ada nggak? Mungkin bisa aja kalau kasih 8 tahun wanita udah haid gitu. Iya kan? Ini paling sedikit nih, 9 tahun udah mulai haid wanita.
Dalilnya ialah menurut kenyataan yang ada. Imam Syafi'i berkata, apa yang pernah saya dengar dari wanita-wanita yang haid, yang paling saya herani ialah wanita-wanita tihamah. Jadi menurut Imam Syafi'i yang paling diheran itu wanita-wanita tihamah. Tihamah. Mereka mengalami haid setelah umur 9 tahun maksudnya. Jadi Imam Syafi'i kaget heran kepada wanita tihamah karena mengalami haidnya itu setelah umur 9 tahun. Ada juga hadis yang menetapkan batasan tersebut di atas, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Lain daripada itu perkara yang tidak ada ketentuannya, ya, dalam syarak dan atau lugah harus dikembalikan kepada kenyataan yang biasa berlaku. Dalam hal ini Imam Syafi'i telah menemukan kenyataan itu, ya. Yang dimaksud dengan 9 tahun menurut qaul yang sahih ialah genap umur 9 tahun. Ada yang mengatakan pertengahan umur 9 tahun dan juga mengatakan sejak permulaan menginjak umur 9 tahun. Jadi umur 9 tahun itu menurut pendapat yang benar, atau dia pas umurnya 9 tahun, genap umur 9 tahun baru mulai haid. Ada juga yang pertengahan umur 9 tahun, 9 tahun setengah lah gitu kan, baru mulai haid. Ada juga yang mengatakan sejak permulaan menginjak umur 9 tahun baru haid. Jadi kaul yang sahih, pendapat yang benar, memaksudkan kurang lebih umur 9 tahun dan bukan yang dipastikan genap 9 tahun, ya. Pendapat yang sahih mengatakan maksudnya apa? Kurang lebih 9 tahun dan bukan dipastikan genap 9 tahun, ya. Jadi andai kata seorang wanita melihat darah sebelum genap umur 9 tahun dalam waktu yang tidak cukup untuk kiraan haid dan suci, ya, sini seorang wanita misalkan ada yang andai kata seorang wanita ini melihat darahnya itu sebelum genap umur 9 tahun, ya, maka darah tersebut adalah darah haid, ya, darah haid namanya itu, ya. Walaupun dia belum genap umur 9 tahun tapi dia melihat wanita tersebut memiliki darah di dalam farjinya, maka itu adalah darah haid. Demikian ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Namun jika waktunya cukup untuk suci dan haid, maka darah tersebut bukan darah haid. Nah lagi nih, Al-Mawardi berkata jika waktunya maju sehari atau 2 hari masih dikira darah haid. Jika lebih dari itu bukan darah haid. Nih menurut Al-Mawardi. Ad-Darimi ini ya berkata lagi, tidak mengapa andai kata kurang 1 bulan atau 2 bulan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kembali, ya, perihal haid, nifas dan istihadah. Syekh Abu Suja berkata, wa qallu muddatil hamli sittatu ashhurin wal walah zatani wa aktsaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Paling sedikitnya masa hamil ialah 6 bulan dan 2 lahzah, dua kali semburan, ya. Paling lama 4 tahun dan golibnya biasanya 9 bulan. Jadi masa wanita hamil itu menurut Imam Abu Suja ini itu paling sedikit itu 6 bulan. Prematur 6 bulan, ya kan? Ya, 6 bulan dan 2 lahzah, 2 kali semburan. Ya paling lama itu 4 tahun, ya, Imam Syafi'i. Dan kebiasaannya itu biasa 9 tahun. Maksudnya 9 bulan. Biasanya 9 bulan wanita hamil melahirkan. Wanita hamil itu biasanya 9 bulan. Ada yang 4 tahun paling lama itu Imam Syafi'i. Ada yang paling sedikit itu 6 bulan. Menurut di sini Syekh Abu Suja. Alasan ditetapkannya masa paling sedikitnya hamil 6 bulan adalah karena Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh para sahabat dengan membawa seorang wanita yang melahirkan anak setelah hamil selama 6 bulan. Utsman lalu bermusyawarah dengan para sahabat lainnya untuk merajamnya, melempar batu kepada wanita itu, menjalani hukuman zina. Maka Ibnu Abbas berkata, Allah telah menurunkan ayat yang bunyinya
wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran. Mengandung anak dan memisahkan anak itu memakan waktu 30 bulan. Ya. Alasannya kenapa bisa paling sedikit 6 bulan wanita itu hamil terus melahirkan? Sebab di sini Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh para sahabat dengan membawa seorang wanita yang melahirkan anak ketika masa hamilnya itu 6 bulan, baru 6 bulan ya udah melahirkan. Itu maksudnya ya. Kemudian merajamnya wanita tersebut pakai batu. Ya. Itu daripada alasan daripada paling sedikit 6 wanita hamil itu paling sedikit masa lamanya 6 bulan. Baik, kita selanjutkan. Allah juga telah menurunkan ayat wa fisaluhu fi amaini, memisahkan anak itu 2 tahun. Jadi memisahkan anak 2 tahun dan hamil 6 bulan, genaplah 30 bulan. Ya, 30 bulan jadinya. 2 tahun 24 bulan tambah 6 bulan 30 bulan ya. Setelah itu para sahabat kembali dengan menyetujui pendapat Ibnu Abbas ini, dan akhirnya ketetapan itu menjadi suatu ijma, ya, sepakatan. Kemudian alasan ditetapkannya masa paling lamanya hamil 4 tahun ialah dalil istighraq. Imam Malik berkata, ini tetangga saya istri kepada Muhammad bin Ajlan, ada seorang wanita yang dapat dipercaya dan suaminya juga lelaki yang jujur. Sudah 3 kali wanita tetangga saya itu mengandung yang lamanya 12 tahun. Wah, masing-masing kandungannya lamanya adalah 4 tahun. Riwayat Imam Malik ini juga diberitakan oleh Muhajahid. Jadi alasan wanita itu paling lama hamilnya itu 4 tahun ini di sini kata Imam Malik ya. Imam Malik, dia ini tetangga saya nih, kata Imam Malik ya. Tetangga saya istri kepada Muhammad bin Ajlan itu seorang wanita yang dapat percaya nih ya. Seorang wanita yang dapat percaya, istri daripada Muhammad bin Ajlan, wanita yang percaya. Ditanya nih ya kan, dan suaminya juga orang yang jujur ya. Itu sudah 3 kali wanita itu, tetangga saya itu mengandung selama 12 bulan ya kan, selama 12 tahun maksudnya saya itu 12 tahun mengandung selama 12 tahun, masing-masing kandungannya 4 tahun ya, 4 tahun 4 tahun 4 tahun, jadi 12 bulan ya. Ini alasan daripada wanita hamil sampai 4 tahun. Ada seorang laki-laki datang kepada Malik bin Dinar. Laki-laki itu berkata, hai bapaknya Yahya, sudilah kamu mendoakan perempuan hamil yang sudah 4 tahun menderita kesusahan. Malik bin Dinar lalu mendoakan untuk perempuan itu. Sekembalinya dari rumah Malik bin Dinar, laki-laki itu didatangi oleh seorang dan katanya, temuilah istrimu. Laki-laki itu pun pergi pulang untuk menemui istrinya. Tidak lama kemudian laki-laki itu kembali ke rumah Malik bin Dinar dengan menggendong anaknya yang umurnya 4 tahun, sedang giginya anak itu sudah tumbuh rata. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah untuk kali ini bahasan kita tentang perihal ya haid, nifas dan istihadah. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali bahasan ini di konten video berikutnya, dan mudah-mudahan ya, bahasan ini ada manfaatnya khususnya bagi al-fakir ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya bahasan ini khususnya buat al-fakir dan umumnya maksudnya nih ya, para ikhfa fillah yang dirahmati Allah. Dan apabila ada barangkali kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon para asatiz untuk meluruskannya. Dan akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.